Halo teman-teman, kembali lagi di segmen Pintar Mandarin bersama Catherine Yijian. Untuk di video hari ini, kita akan membahas bagian-bagian tubuh dalam bahasa Mandarin dari yang organ luar yang kita bisa lihat maupun organ dalam seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. Kita akan mengurutkan pembahasan di video hari ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi bagi teman-teman silakan siapkan dulu buku kotak kalian dan juga alat tulis untuk memudahkan kalian mencatat dan memahami semua materi yang dijelaskan dalam video hari ini. Tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Oke, teman-teman, kita akan mulai dulu dari bagian tubuh paling atas yaitu adalah kepala. Kepala dalam bahasa Mandarin adalah tou. Kalau rambut masih ada unsur tou-nya yaitu toufa. Rambut toufa. Lalu ke dahi. Dahi dalam bahasa Mandarin tou, bukan tou ya teman-teman, tapi tou, dahi. Tou, dahi. Lalu turun ke alis. Alis adalah mei mau, alis. Mata adalah yanjing. Hati-hati ya teman-teman baca yanjing. Kalau kacamata adalah yanjing. Nah, jingnya itu nanti hanzinya beda lagi. Kalau mata adalah yanjing. Kacamata yanjing. Kelopak mata dibaca yanpi. Artinya kelopak mata. Kalau bola mata adalah yanqiu. Qiu-nya itu dari kata bola dan juga yen-nya itu dari kata mata. Jadi bola mata yanqiu. Telinga adalah tuo. Meskipun di tuo-nya tidak ada nada, biasanya kita baca nada satu teman-teman. Jadinya telinga tuo. Kalau sendiri juga artinya telinga. Lalu hidung dalam bahasa Mandarin adalah bizi. Hidung bizi. Setelah hidung, kita menuju ke bawah yaitu adalah kumis atau jenggot. Nah, kumis atau jenggot sama-sama dibacanya huzi ya teman-teman. Kumis atau jenggot sama-sama dibaca huzi. Kumis atau jenggot huzi. Lalu mulut bisa dibaca kou. Versi gampangnya adalah kou, jadi kayak cuma kotak gitu aja. Itu dibaca kou, artinya mulut. Atau kalau misalnya mau yang lebih sering dipakai orang adalah zuipa. Zui bukan zui ya teman-teman ya. Kita bacanya zui, kayak C-U-E-I gitu bacanya. Zuipa artinya mulut. Lalu bibir, karena masih berhubungan sama mulut juga, kita tetap ada masukin unsur zui di dalamnya. Jadi bibir zui chun. Bibir zui chun. Masih dalam kategori bagian tubuh yang di atas, yaitu adalah gigi. Ini dalam mulut ya, berarti gigi ya chi. Terus lidah adalah shetou. Bukan shitou ya teman-teman ya, dia beda mulutnya. Kalau SHI kita bacanya shi, tapi kalau SHE kita baca she. Jadi lebih kayak jelas gitu. Shetou artinya lidah. Lalu wajah adalah lian. Kalau pipi, karena masih berhubungan sama wajah juga, kita tetap ada masukin unsur lian di dalamnya. Pipi adalah lianjia. Pipi lianjia. Dagu adalah siapa. Dagu siapa. Leher adalah bozi. BO dibaca bozi. Jadi kayak PO gitu. Bozi.
Lalu tenggorokan adalah houlong. Houlong. Tenggorokan houlong. Dan juga kerongkongan adalah shitao. Shitao. Kerongkongan shitao. Sekarang kita masuk ke dalam nomor 21. Jadi nomor 21 sampai 30 ini adalah bagian tubuh yang tengah ya teman-teman ya. Jadi dari leher sampai kira-kira sampai perut gitu. Nah, kita mulai dari pundak. Pundak dalam bahasa Mandarin adalah jianbang. Pundak jianbang. Pundak jianbang. Lalu ketiak. Ketiak adalah ye wo. Ye wo. Ketiak ye wo. Lalu dada, bagian dada adalah xiong, xiong, dibacanya xiong, xiong dada, xiong. Lalu perut adalah tuzi, bukan tuzi ya teman-teman ya, jangan jadi kelinci. Tuzi artinya perut, kalau tuzi itu kelinci. Perut, tuzi. Lalu pusar adalah tuqi, tuqi. Tuqi artinya pusar. Lalu lengan adalah gepo. Gepo, bukan gebo ya teman-teman ya. Gepo. Gepo artinya lengan. Lalu pinggang dalam bahasa Mandarin yao. 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 Kalau misalnya kita tutup pushongnya menjadi yao mau. Kalau kita tambahkan pushongnya yue seperti ini menjadi dibacanya yao pinggang. Yao pinggang. Tapi kalau misalnya kita tutup itu dibacanya yao mau. Jadi teman-teman hati-hati dalam menulis hanzi. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang lebih, itu pasti bacanya beda antara nadanya atau kadang pininnya juga bisa beda. Dan artinya juga pasti beda. Jadi teman-teman kalau misalnya nulis hanzi itu hati-hati karena nanti kalau misalnya salah akibatnya bisa fatal. Nanti teman-teman kalau misalnya ngomong sama orang lain itu mereka nggak akan ngerti kalau teman-teman lagi ngomong apa. Jadi hati-hati dalam menulis hanzi maupun cara pengucapannya. Sikut adalah zhouzi. Zhouzi. Z-H-O-U kita bukan baca zou tapi zhou. Zhouzi. Zhouzi artinya sikut. Untuk pergelangan tangan adalah shouwan. Shouwan. Pergelangan tangan adalah shou. Jadi pergelangan tangan shouwan. Shouwan. Nah, seperti yang tadi Lashu bilang kalau tangan itu adalah shou. Pergelangan tangan shouwan. Shou-nya sendiri artinya tangan. Sekarang kita akan masuk kepada bagian-bagian tangan. Bagian-bagian tangan contohnya adalah kayak telapak, kayak ibu jari, jari telunjuk, dan juga masih banyak jari-jari tangan yang lain. Nah, selain itu juga ada kayak punggung dan juga bokong. Nah, ini yang bagian bawah kita bahasnya nanti. Kita bahas dulu tentang bagian-bagian tangan dimulai dari nomor 31. Telapak tangan, yaitu adalah shouchang. Shouchang. Telapak tangan adalah shouchang. Kenapa tetap ada shou? Karena kita ngomongin soal tangan. Telapak tangan, shouchang. Lalu jari tangan. Jari tangan adalah shouchi. Shouchi. Jari tangan, shouchi. Lalu kita masuk ke jempol atau ibu jari. Jempol atau ibu jari adalah muzi. Muzi. Jempol atau ibu jari, muzi. Untuk jari telunjuk adalah shizi. Shizi. Jari telunjuk, shizi. Untuk jari tengah adalah zhongzi. Kenapa zhong? Karena tengah. Jari tengah makanya zhongzi. Zhong artinya tengah. Jari manis adalah wu mingzi. Wu mingzi. Dan yang terakhir yang paling kecil adalah jari kelingking. Jari kelingking xiaozhi. Xiaozhi. Dari kata xiao itu artinya kecil karena dia jari yang paling kecil. Jari kelingking xiaozhi. Untuk kuku tangan kita bilangnya zhijia. Zhijia. Zhijia artinya kuku tangan. Kuku tangan zhijia. Lalu punggung. Punggung bisa dibaca hou pei atau pei. Hou itu artinya belakang. Pei itu artinya punggung. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngomong punggung bisa hou pei atau pei.
punggung, hou bei atau bei. Untuk bokong, kita bilangnya pigu. Bokong, pigu. Bokong, pigu. Sekarang kita masuk ke dalam nomor 41-47. Ini khusus untuk yang bagian organ tubuh bagian dalam ya teman-teman ya. Dimulai dari jantung. Jantung adalah xinzang. 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 Kalau misalnya teman-teman mau bilangnya penyakit jantung, tambahkan ping aja di belakangnya menjadi xinzang ping. Itu penyakit jantung ya teman-teman. Kalau jantung sendiri adalah xinzang. Penyakit jantung tambahkan ping belakangnya menjadi xinzang ping. Jantung xinzang. Lalu hati. Literally hati ya teman-teman ya. Organ hati itu adalah kancang. Organ hati kancang. Organ hati kancang. Lalu paru-paru. Paru-paru adalah fei. 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 Maka dari itu, kalau misalnya kita mau bilang radang paru-paru kayak sakit paru-paru gitu, makanya tambahkan yen di bagian belakang menjadi fei yen. Radang paru-paru fei yen. Tapi kalau misalnya cuma paru-paru aja adalah fei. Fei. Fei artinya paru-paru. Lalu lambung. Lambung adalah wei. Wei. Lambung wei. Bukan chang ya teman-teman ya. Lambung itu adalah wei. Kadang-kadang orang suka kebalik antara lambung sama usus. Tapi lambung sendiri itu harusnya wei. Wei. Wei artinya lambung. Untuk usus baru chang. 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 Usus dibaca chang. Chang. Kalau kita mau bilang usus besar sama usus kecil bagaimana? Kita tinggal pikir aja. Kalau besar sama kecil itu adalah ta dan xiao. Besar itu adalah ta, kecil adalah xiao. Karena usus besar, usus itu adalah chang. Usus besar kita tambahkan ta, berarti ta chang. Usus besar, usus chang, besar ta. Usus besar jadinya ta chang. Ta chang, usus besar. Sedangkan usus kecil, kecil adalah xiao. Usus adalah chang, menjadi usus kecil xiao chang. Xiao chang. Xiao chang adalah usus kecil. Sekarang kita akan masuk ke bagian tubuh paha ke bawah. Dimulai dari tungkai ya teman-teman. Tungkai sendiri itu adalah bagian dari paha ke bawah. Itu kita bacanya tui. Tui. T-U-I. Bukan tui ya teman-teman, tapi tui. T-U-E-I. Cara bacanya T-U-E-I. Jadi tui. Tui. Tui artinya tungkai. Kalau tui sendiri kita mau artikan sebagai kaki juga boleh ya teman-teman, tapi umumnya arti dari tui itu adalah tungkai. Nah, teman-teman udah tahu ya, tadi Lucy sudah jelaskan pengertian dari tungkai, yaitu adalah bagian dari paha ke bawah, tui. Lalu betis, betis dalam bahasa Mandarin, xiao tui. Xiao tui. Xiao tui artinya betis. Kalau lutut adalah sikai. 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 Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia berarti tulisannya kayak SI dan KAI. Sikai. Sikai. Lutut. Kalau kaki, kaki official kaki gitu yang ada jari-jarinya, kita bilangnya jiao. Jiao. Jiao artinya kaki. Kaki secara umum kita bilangnya jiao. Jiao. Lalu tumit. Tumit kaki dibacanya jiao gen. Jiao gen. Tumit kaki, jiao gen. Lalu jari kaki adalah jiao zhi. Jiao zhi. Jiao zhi. Oke, teman-teman, jadi itu adalah video pembahasan dari bagian tubuh kita dan juga bagian organ dalam tubuh kita dalam bahasa Mandarin. Kalau sekiranya hari ini ada organ dalam ataupun bagian tubuh yang belum Lausy jelaskan dalam video hari ini, teman-teman jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar ya.谢谢 teman-teman yang udah nonton sampai akhir video, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya semakin banyak orang yang bisa belajar bahasa Mandarin. Jangan lupa juga untuk like video ini, komentar juga di bawah kalau misalnya ada yang ditanyakan atau ada request untuk video-video berikutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, karena setiap minggunya kita akan bahas materi Mandarin yang lain yang gak kalah serunya.
Dan informasi tambahan bagi teman-teman yang sedang mencari les Mandarin, bisa daftar lewat aku ya, karena aku pribadi ada membuka les Mandarin juga. Dan untuk les Mandarinnya itu terbagi jadi dua. Pertama itu ada les Mandarin sehari-hari, dan juga ada les Mandarin HSK. Nah, bagi teman-teman yang bertanya, apa sih bedanya Kak? Jadi bedanya itu adalah kalau les Mandarin sehari-hari itu biasa kita membahas tentang materi pelajaran sekolah ataupun buku dari kita sendiri. Nah, kalau misalnya yang untuk HSK itu, kita akan ada program pembelajaran paket per berapa kali pertemuan, jadwalnya dan juga biayanya itu akan berbeda-beda tiap level HSK. Jadi bagi teman-teman yang pengen daftar les Mandarin terbagi jadi dua, nanti teman-teman bisa langsung kontak aja ke Instagram aku atau ke WhatsApp aku. Sesegeranya teman-teman daftar atau teman-teman bertanya, aku akan langsung kasih tahu teman-teman untuk detail jadwal dan juga biayanya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Zaijian!